Dewi Bu. Oh, dari kelas 9A. 9A itu wali kelasnya Bu Dewi ya? Betul. Oh, ada apa nih Tasya? Ada yang perlu Ibu bantu? Iya Bu, Tasya ingin melakukan konseling. Oh, kira-kira tentang apa tuh? Jadi tuh Tasya bingung Bu, antara Tasya kan udah kelas 9 nih. Nah, Tasya tuh bingung mau ambil SMK atau SMK, sedangkan SMA itu kan ada IPA IPS ya. Iya, Kalau SMK itu, nah Tasya nggak tahu milih masih SMK. belum paham ya? Ah. Ya, sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Gini, di dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana Tasya bercerita kepada Ibu itu nggak akan Ibu ceritakan ke siapapun, karena kan di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan itu kan. Jadi Tasya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir buat cerita ke Ibu ya. Jadi ceritanya Tasya bingung nih mau jurusan IPA atau IPS, sedangkan kalau mau SMK itu bingung jurusannya apa gitu ya? Iya, bingung Bu. Ya memang kalau misalkan kita mau pilih jurusan itu harus sesuai kemampuan kita, harus tahu bakat dan minat kita. Terus jangan sampai kamu salah pilih nih, kayak misalnya malah mau ikut-ikutan teman. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang kayak gitu tuh, apa-apa maunya ikut-ikut teman gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Iya, tadinya juga Tasya mau ikut ini Bu, ikut teman saya, Linda. Dia ikut apa, mau masuk IPA. Nah, sedangkan IPA Tasya tuh di sini tuh kecil nilainya, kayak kurang tertarik gitu. Sedangkan kalau misalkan ikut si Alinda, kayak Tasya tuh punya teman gitu Bu. Nah, jadi Tasya tuh bingung harusnya Tasya tuh kemana. Jadi kalau misalkan kamu nih ikut-ikutan teman, malah nanti misalnya kamu ini nggak saya suka ini IPA, sedangkan nilai kamu yang tadi kamu bilang IPA-nya agak kurang kan? Iya. Nanti takutnya kamu pusing sendiri, terus jadi berhenti di tengah jalan, jadi malas-malesan, jadi bolos, kan nggak baik juga buat kamu gitu ya. Terus kamu ngejalaninnya jadinya kayak tertekan, marah, kesal, itu kan nggak baik juga gitu kan ya. Kalau ngerjain sesuatu nggak sesuai dengan hati kita gitu agak gimana kan? Iya. Oke, nah kamu kira-kira sudah terbayang belum nih sejauh ini pengennya tuh apa gitu, di bidang apa, atau masih bingung atau gimana? Masih bingung. Masih bingung ya? Iya. Belum terbayang juga ya? Belum. Nah, ya kan kalau misalnya di SMA itu ada jurusan IPA sama IPS. Kalau misalkan SMK itu banyak, jadi misalkan kamu lulus kamu bisa jadi tenaga ahli gitu. Terus juga kamu bisa langsung kerja kalau misalnya nanti SMK. Kayak misalkan ada di SMK itu kan ada yang namanya jurusannya perhotelan. Jadi nanti kamu kalau lulus bisa langsung kerja di hotel gitu karena sesuai jurusan juga kan. Terus atau nanti kamu bisa akuntansi. Nah, kamu bisa tuh nanti pembukuan. Udahannya kamu kerja kayak jadi sekretaris itu bisa. Lalu jurusan-jurusan lainnya ada yang perbankan, marketing, akuntansi, perkantoran, atau kamu suka gambar misalnya kamu bisa ke animasi atau ke multimedia, itu kamu bisa tuh kalau misalnya suka bergambar. Atau kemarin tuh ada lagi kalau nggak salah tata rias, kamu suka make up atau apa gitu? Enggak. Kurang suka ya? Ada juga nih jurusan tata boga, kayak kamu suka masak, terus kamu suka berinovasi masakan jadi apa, nanti itu bisa ke tata boga. Nah kalau di jurusan IPA itu setelah selesai kamu sekolah, kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi arsitek, kemudian perminyakan, teknik sipil, penerbangan, atau bisa jadi peneliti, itu bisa tuh di IPA. Nah kalau jurusan IPS itu kayak sejarah gitu ya, IPS. Nggak suka Bu. Kurang suka? Iya. Iya, sebenarnya tuh nanti pas lulus kamu bisa jadi customer service, pramugari, content creator, bisa juga jadi polisi. Nah, setelah Ibu kasih gambaran nih, kira-kira udah terbayang belum? Atau masih tambah bingung? Tambah bingung, kayaknya kebanyakan gitu loh. Kalau gitu, kamu buat apa? Nah, kebetulan bawa Bu, saya mau pulangin ke Bu ini, wali Bu kelas. Dewi ya? Boleh Ibu pinjam? Maaf Bu. Habis ini Ibu lihat dulu ya nilai rapotnya, biar nanti kita lihat dari segi kemampuan kamu. Kira-kira tuh kamu kemampuannya di mana sih gitu ya kan? Tapi Bu, waktu tadi Ibu bilang ada tata boga, kayaknya agak tertuju gitu. Tertarik ya? Iya. Ya, tapi ya Ibu lihat dulu. Ya. Kita lihat nilai-nilai kamu mulai dari jurusan IPA ya. Kelas 7. IPA saya jelek Bu.
Gak apa-apa, Ibu lihat dulu ya. IPA-nya kelas 7 pas-pasan ya? Maksudnya agak rendah tapi ada nilainya gitu. Kan saya bilang jelek. Kelas 8 juga pas-pasan ya? Kelas 9 malah nurun, kenapa nih? Kurang tertarik. Iya. Berarti emang Tambah banyak tugas juga Bu, jadi yang penting kelas. Iya. Secara kemampuan, kalau saya lihat kamu kurang mendukung nih di IPA. IPA itu hitung-hitungan kan ya? Matematika juga ya? Iya. Coba sekarang kita lihat nilai IPS-nya mulai dari kelas 7 ya. Iya. Nah, IPS agak tinggi nih nilainya 8. Kelas 8-nya juga lumayan, kelas 9-nya juga lumayan nih. Kira-kira kamu lemah nggak kalau dalam hafalan gitu? Kalau ngapal, saya cepat, tapi cepat lupa Bu. Agak sering lupa gitu ya? Oh iya, kayaknya kalau kamu misalkan IPA atau IPS, kalau saya rasa ya, kemampuan ini agak kurang untuk kamu gitu. Coba kita lihat di bidang lain, atau terakhir saya lihat nih nilai kamu yang paling tinggi nilainya di prakarya. Iya. Justru di prakarya ya? Iya. Di kelas 7 dapat 85, di kelas 8 dapat 90, kelas 9 juga 90 nih. Emang kalau prakarya itu tentang praktek apa sih gitu? Salah satunya? Ada praktek masak Bu. Oh, ada masak. Pernah masak juga? Saya sering Bu. Kalau misalkan di rumah, kamu hobinya apa? Masak gitu? Iya, masak. Masakin buat kakak, buat adik, buat anak rumah. Suka bikin kue juga gitu kalau lebaran sama ibu gitu ya? Bantuin mama, bikin kue, akhirnya seru. Waktu kamu praktek masak di sekolah itu nilai kamu berapa? Kalau nggak salah waktu itu 85-90 deh Bu. Oh, tinggi juga ya? Iya. Ini saya lihat juga di prakarya nilai kamu besar juga, nilai keterampilan juga besar tadi saya lihat. Kemudian di PTS, UAS juga itu tinggi-tinggi nilainya. Kamu kira-kira pengen tidak ngedalamin bakat kamu di dalam bidang memasak? Siapa tahu kan nanti bisa jadi chef gitu. Pengen Bu, cuman tadinya kan kirain gak ada kejurusannya, ternyata ada. Kayaknya mau ngambil jurusan tata boga aja gitu. Udah terbayang kan sampai sini ya? Oh, berarti memang kalau ibu lihat nih, kamu ada bakat emang di bidang masak karena hobi juga kan. Kalau misalkan di bidang masak itu adanya di SMK, nanti jurusannya tata boga yang sudah tadi ibu jelaskan kan. Nah, kalau tata boga itu mereka biasanya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara masak, cara berinovasi, misalnya bikin kue apa nanti dia kreasiin jadi apa gitu kan. Jadi setelah tadi ibu lihat rapot kamu, kemampuan kamu, kemudian mendengar penjelasan kamu soal hobi kamu itu, ibu rasa kamu lebih cenderung ke jurusan tata boga. Tapi ini harus dibicarakan juga kepada orang tua kamu supaya nanti ketika kamu masuk ke jurusan itu orang tuamu juga mendukung. Karena kan kalau jurusan tata boga biayanya juga sangat banyak gitu kan, belum biaya beli bahan-bahan, kemudian praktek ini, praktek itu. Nanti minggu depan kamu kesini lagi bertemu sama ibu, tapi sebelum itu kamu setelah pulang dari ini bilang dulu ke orang tuamu, konsultasi dulu ke orang tuamu. Tapi kira-kira pendapat ibu ini sesuai gak sama kamu? Kurang lebih kayaknya sesuai sih Bu, soalnya kan saya suka masak ya, suka berkreasi juga. Kan enak ya kalau misalkan kita menggeluti bidang yang udah kita sukai, kita iya. senangi gitu kan ya. Jadi bawaannya happy aja gitu. Kalau memangnya kamu nanti ngambil tata boga, nanti kamu selesai SMK bisa jadi chef terkenal gitu. Siapa tahu kan ya. Iya, mudah-mudahan aja ya. Amin Bu. Jadi nanti setelah pulang dari sini silakan komunikasikan dulu kepada orang tua kamu. Urain nih keinginan kamu tuh apa gitu, kemudian sertakan bukti-bukti. Jadi misalkan ibumu nggak mendukung nih keinginan kamu, jadi kamu nanti bisa nunjukin ini loh Bu, bukti bakat saya tuh di sini gitu, sambil menunjukkan rapot kamu nih, nilai-nilai kamu. Nah kalau emangnya nanti ibumu menentang, boleh ibumu berkonsultasi ke ibu. Nanti saya tunggu jawabannya minggu depan ya. Ya. Tapi sih kemarin mama nanyain nanti
nanti mau masuk apa, SMK atau SMA. Jadi diserahkan semuanya ke kamu? Iya, mama ya udah kayak kamu pengennya di apa, senangnya di apa gitu sih. Kalau misalkan mama nggak terlalu kayak nuntut banget kamu harus masuk ini ya, enggak. Tapi mama tuh kayak nyerahin ke Tasya gimana, Tasya sukanya apa gitu. Ya kayaknya sih mama setuju kayak gitu. Ya udah, pokoknya nanti ibu tunggu jawabannya minggu depan ya, supaya nanti kan ada persiapan lagi nih. Kalau misalkan jawaban kamu memangnya iya bu, nanti saya masuk tata boga gitu, nanti ibu persiapkan lagi apa sih tes buat masuk ke SMK tata boga itu gitu. Iya bu, baik. Ya sudah, begitu aja bimbingan untuk kali ini ya. Kita ketemu minggu depan lagi, atau mau ada yang bicarain lagi? Udah cukup ibu, udah paham, udah tahu juga mau masuk jurusan apa. Iya, ya udah. Ibu makasih banyak ibu ya, sama-sama. udah ganggu waktunya, udah mau konseling juga. Ya. Jadi Tasya pamit ya bu ya, mau ada kelas lagi soalnya. Ya. Makasih bu, bu maaf rapotnya. Oh iya lupa, maaf ya. Ya makasih ya bu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.